Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Subhi Mama Soni Harimurti selaku dosen pengampu Islam Ulil Albab dan rekan-rekan kelas D yang insya Allah berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan nikmatnya sehingga kita dapat mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada pagi hari ini, saya, Esti Hairina Indah Ma'rufi, selaku moderator yang akan mengarahkan diskusi pada pagi hari ini. Tema yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah sejarah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki kebesaran hati dan sebagai pengganti Rasulullah SAW. Sebelum acara diskusi dimulai, saya akan membacakan anggota dari kelompok 2 yang akan menyampaikan diskusi. Yang pertama adalah Belinda Lady Astria, yang kedua adalah Azhar Aditama Yudhistira, yang ketiga adalah Farida Arfani, yang keempat adalah Farihah Tiana, yang kelima adalah Bagas, yang keenam adalah Devriza Saherdito, yang ketujuh adalah Bintang Ramadan Prakasa. Dan saya akan membacakan susunan acara diskusi pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi, dan acara yang ketiga adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan materi. Waktu dan tempat untuk kelompok 2 kami persilahkan. Bukan hanya menjadi orang yang paling awal masuk Islam, Abu Bakar mengerahkan jiwa dan raganya mendampingi setiap perjalanan Rasulullah hingga akhir hayat. Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam ketika Islam mulai didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Bagi Abu Bakar, tidaklah sulit meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dikarenakan sejak kecil ia sudah mengetahui kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Cerita soal Abu Bakar sebagai orang paling awal masuk Islam memanglah banyak perdebatan. Namun, Abu Bakar memang menjadi salah satu seorang yang paling awal beriman kepada Rasulullah. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrubulusi dari Aisyah, disebutkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar hendak menemui Rasulullah, dan ketika bertemu ia berkata, "Wahai Abu Qasim, ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu? Dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi." Lalu Rasulullah menjawab, "Sungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung percaya dengan Islam. Sungguhnya tidak ada keraguan sedikitpun dalam hatinya. Ia yakin bahwa hal yang dikatakan itu benar karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Ia bahkan merasa gembira dan menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubairi dan Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Akademisi dan ideologis Amerika Serikat Wendy Doniger dalam Merriam-Webster Encyclopedia of World Religion menyebut Abu Bakar memiliki peran yang krusial dalam menyebarkan agama Islam di masa awal. Julukan As-Siddiq sendiri muncul saat Abu Bakar tak ragu sedikit pun kepada ucapan Rasulullah saat menceritakan dirinya telah melakukan perjalanan luar biasa, yaitu Isra Mi'raj dalam waktu semalam kepada para sahabat. Perjalanan secepat kilat itu memang sulit diterima oleh akal. Bahkan banyak sahabat Nabi SAW yang hampir goyah keimanannya karena pada saat itu kendaraan yang ada hanyalah berupa unta. Namun Abu Bakar tetap mempercayai ucapan Rasulullah. Atas sikap ini, Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq yang berarti membenarkan.
Karena ketika orang lain tidak percaya kepada perkataan Rasulullah, dialah yang paling awal mempercayai dan mengakuinya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah. Ia bahkan selalu membela Rasulullah tatkala disakiti oleh orang-orang Quraisy di awal masa keislamannya. Menurut Dedi Supriyadi, dalam sejarah peradaban Islam, Abu Bakar tidak segan-segan untuk memberikan seluruh harta dan menumpahkan segenap jiwanya untuk kepentingan Islam. Sejarah mencatat banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar selama ia berjuang di jalan Islam. Salah satunya, Abu Bakar membebaskan para budak dengan membeli dari tuannya dengan mengorbankan hartanya agar para umat Islam tidak ada yang disiksa. Abu Bakar setia menemani Rasul hijrah dan menemani dalam setiap perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga pernah ditunjuk oleh Rasul untuk menggantikannya mengimami sholat ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit. Dan tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat. Sebelum wafat, Nabi Muhammad tidak memberikan pesan mengenai siapa yang akan menggantikannya untuk memimpin umat Islam, sehingga perdebatan pun terjadi soal siapa pengganti Rasulullah. Usulan yang muncul sebelum jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan itu menimbulkan perselisihan di antara umat Islam. Perselisihan berlanjut ketika kaum Ansor dalam sebuah pertemuan di Thaqifah Bani Sa'idah menuntut diadakannya pemilihan seorang khalifah. Sementara kaum Muhajirin memilih untuk sejenak berdiam, mengingat Islam baru saja kehilangan Nabi Muhammad SAW. Perselisihan yang terjadi di Thaqifah Bani Sa'idah membuat suasana di antara umat Islam semakin memanas. Dalam pertemuan itu, sebelum kaum Muhajirin tiba, golongan Khazraj sepakat untuk mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasul. Namun, sebagian orang tidak setuju dengan usulan tersebut. Situasi kembali reda setelah Bashir bin Sa'ad bin Abi An-Nu'aiman bin Bashir melakukan pidato untuk mengendalikan keadaan. Setelah tenang, Abu Bakar As-Siddiq meminta orang-orang yang hadir untuk memilih antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Umar dan Abu Ubaidah merasa keberatan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW karena keduanya menilai justru Abu Bakarlah yang pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW, mengingat ia pernah diberikan mandat sebagai pengganti Rasul dalam imam sholat. Mandat yang diberikan kepada Abu Bakar itu oleh sebagian besar kaum muslimin diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW agar Abu Bakar dapat memimpin umat Islam setelah Rasul wafat. Dengan demikian, maka berdirilah kekhalifahan pertama di dunia Islam pada 632 Masehi, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Adapun hasil musyawarah yang mengatakan Abu Bakar sebagai khalifah kerap disebut-sebut sebagai subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi dua kaum, yaitu kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi, Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib selaku menantu Nabi Muhammad seharusnya menjadi pemimpin. Namun, Sunni berpendapat bahwa Rasulullah mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Terlepas dari itu, selama 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia sebagai khalifah pertama. Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Meneladani sifat-sifat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Pemberani.
Keberanian yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq sangat tampak. Di bawah kepemimpinan beliaulah Islam mencapai kekuasaan meliputi daerah Andalusi, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. 2. Jujur dan amanah. Hal ini merupakan sebuah pendidikan yang diambil dari Rasulullah SAW, yang dimana selalu mementingkan kebenaran dan tanggung jawab akan amanah. Rasulullah SAW juga berpesan, janganlah kamu berdusta, maka bagimu surga. 3. Kuat pendirian dan tegas. Dalam pendirian yang benar itu tetaplah benar dan yang salah tetaplah salah. Maka Abu Bakar setelah pembaitannya beliau berkata, taatilah aku selagi aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan apabila aku tidak taat atau melanggar perintahnya, maka kalian tidak wajib taat kepadaku. 4. Sabar dan rendah hati. Sosok Abu Bakar merupakan sosok yang memiliki kesabaran hati yang baik. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya dalam memutuskan segala sesuatu, yang ditetapkan juga dari pendapat para sahabat yang lainnya. Kemudian kerendahan hatinya yang tampak dikala ia dibaiat dalam pidatonya, yang menggambarkan bahwasanya beliau mengatakan masih ada yang lebih baik dan lebih cocok dalam kepemimpinan ini. Kelima, faqih. Abu Bakar memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai ilmu agama. Dilihat selama hidupnya yang selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Maka tidak diragukan lagi bagaimana pemahaman beliau mengenai ilmu agama. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2 yang sangat luar biasa. Saya akan membacakan kesimpulan sifat-sifat yang dapat diteladani dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah pemberani, yang kedua jujur dan amanah, yang ketiga kuat pendirian dan tegas, yang keempat sabar dan rendah hati, dan yang kelima adalah faqih. Itulah pemaparan materi yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.